Ada sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di tempat yang insya Allah Allah berkahi ini. Semoga amal ibadah kita, langkah kaki kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan ganjaran yang terbaik. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih muamalah yang berkaitan dengan fikhuz zakah, hukum zakat yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang siapa orang yang wajib membayar zakat. Apakah semua orang wajib membayar zakat? Kalau ditanya begitu, jawabannya gimana kira-kira? Apakah semua orang wajib membayar zakat? Enggak. Nah, enggak. Berarti ada yang wajib dan ada yang enggak. Ya, ini udah kita bahas nih. Ya. Cuman pengen review ulang sebentar aja, ya, supaya kita nyambung dengan apa yang pengen dibahas sekarang.
Kenapa nggak semua orang wajib membayar zakat? Karena zakat ini dikhususkan untuk orang-orang muslim. Ya, jadi kalau yang bukan muslim lah kagak perlu dia bayar zakat. Buat apaan dia bayar zakat? Ya, sebagaimana melaksanakan ibadah sholat. Apakah semua orang wajib menunaikan atau melaksanakan ibadah sholat? Ya, jawabannya adalah tentu tidak. Karena yang wajib menunaikan sholat adalah yang muslim saja. Maka nanti ada syarat-syarat yang lain selain muslim. Kalau orang mau melakukan sholat itu berarti dia harus baligh. Jadi anak-anak belum wajib tuh sholat. Murru auladakum bis sholat. Suruh anak kalian untuk sholat. Ajakin sholat ketika umurnya berapa tahun? 7 tahun. Wadribuhum, ya, pukul. Ini pukulnya juga bukan pukul beneran. Ya, pukul takut-takutin atau pukul bawah kakinya gitu ya, bukan dipukul kepalanya. Ketika mereka berumur 10 tahun. Jadi kalau di bawah itu belum wajib untuk melakukan sholat. Ya, diajak supaya mereka terbiasa bangun subuh, ayo diajakin. Ya, kemudian sholat, ya, zuhur, asar, maghrib bisa diajakin bareng-bareng. Kalau udah umurnya 7 tahun. Nanti kalau udah 10 tahun berarti ada jangka tuh. Kira-kira bahasa kita sosialisasi. Ya, 3 tahun belum juga mau melakukan sholat, maka boleh tuh kita hentak dikit. Pukul yang pukul bukan beneran ya. Kasihan dipukul beneran tuh. Jadi muslim baligh, berakal. Ya. Maka yang berakal ini, yang tidak berakal tidak wajib untuk melakukan sholat. Ya, orang stres, orang dengan gangguan jiwa, atau orang ya yang lagi ada masalah berat sehingga dia hilang ingatannya, maka ini nggak wajib lagi dia melakukan sholat. Sebulan yang lalu kami diamanahi menjadi pembimbing ibadah haji. Makanya bulan yang lalu ya tidak sempat untuk hadir, mohon maaf. Ya. Nah, di dalam pengalaman kita ketika membimbing ibadah haji, ternyata jamaah haji ini banyak sekali yang sudah lansia. Apa lansia? Lanjut usia. Kalau lanjut usia ini kriterianya berapa tahun ya? 60, 70? Ya mungkin 70 ke atas kali ya. Kalau 60 masih kayaknya seger-seger nih, kelihatan ini masih seger. Ya, umur 70 tahun ke atas. Dan kebanyakan daripada jamaah haji kita bukan 60, 70 aja tuh. Bahkan ada yang 80, 90 tahun. Luar biasa. Dan itu diberangkatkan haji. Bayangkan. Ya, jadi ketika kita membimbing haji, ya, kemudian praktek haji, sholat bareng-bareng sholat nih. Tetapi habis sholat dia muter, ya, kiblatnya di depan, Ka'bahnya di depan, dia malah muter ke kiri, ntar dia ke kanan. Waduh, ya, itu satu. Kedua, udah kita minta untuk tawaf bareng-bareng, dia malah tawafnya nggak tahu kemana, hilang. Sehingga kita susah untuk carinya. Kemudian sa'inya juga, ya harusnya puter ke sini, puter ya sampai 7 kali, ini hilang lagi. Pada kemana nih? Nggak tahu kemana. Ternyata apa? Pas dilihat, ya catatannya adalah, ini bahasa sono ya, bahasa kedokteran mungkin demensia akut. Waduh, kalau bahasa kitanya bahasanya apa tuh? Pikun berat, akut itu. Sehingga wajar ketika ada salah satu ulama kita yang mengatakan bahwasanya ibadah haji
Di Indonesia, pernah dengar ya? Itu udah nggak wajib lagi. Pernah dengar nggak? Ada ya? Sempat kontroversi nih. Kenapa? Tadi tuh, kalau udah seperti itu, kondisinya itu kalau dalam bahasa kita tuh istita'ah. Kan buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti manis tata'a ilaihi sabila. Rukun Islam itu ada 5 ya, yang kita tahu semuanya wajib diikuti kecuali yang satu, kalau mampu ya, syahadat, sholat, zakat, saum, puasa Ramadan, dan yang satu lagi haji jika mampu. Dia mampu secara ya finansial, tapi istita'ah dalam hal fisik dan mental maupun akal dia udah nggak mampu lagi, maka seharusnya digugurkan kewajiban haji buat yang seperti ini. Nah makanya ya mungkin ini bapak-bapak ya yang masih muda, kakak-kakak, kalau ada prioritas keuangan finansial, misalnya ada manajemen, tata kelola keuangan rumah tangga dan seterusnya, kalau bisa nih ya, kalau bisa buat anak-anak atau buat adik-adik mulai dibujukin atau dibukain sekalian tuh buku tabungan haji. Nih sekarang ini kalau daftar haji di Bekasi, ini masuk Bekasi apa Jakarta nih? Bekasi, nah maaf Bekasi, ini baru aja kemarin kita daftar, ya nganterin. Kalau daftar haji hari ini, ya sekarang nih, maka antriannya itu berapa tahun? 25 nih, baru ada daftar haji nih. 25 tahun. Maknanya kalau kita umur sekarang, nah, ya, yang mau berangkat haji misalnya, sekarang umurnya 30 tahun, 40 tahun misalnya, karena biasanya orang haji itu kalau udah mampu ya secara ekonomi sudah berlebih, maka dia pengen untuk menunaikan haji. Bukan prioritas kadang-kadang di kita itu. Yang prioritas apa? Beli mobil, betul ya? Udah 1 mau 2 misalnya. Beli lagi rumah misalnya. Itu yang prioritas. Padahal ada prioritas utama buat kita semua. Kalau sudah melebihi kebutuhan daruriyah, maka yang paling penting adalah melaksanakan ibadah haji. Maka ada hadis Rasulullah SAW ketika kita diminta untuk melakukan perjalanan ini yang paling penting adalah 3 tempat. Apa itu? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, satu lagi Masjidil Aqsa. Wah, kadang-kadang masyarakat kita ke London dulu ya, ke London. Ya, ada lagi ke Korea nih, padahal mah mirip-mirip biayanya tuh. Ya, ketimbang umroh misalnya 20-30 juta, kalau ke Korea, kalau ke Jerman, kalau ke London hampir-hampir mirip. Ke Turki misalnya jauhan lagi tuh sebetulnya. Tetapi ada prioritas yang lebih ya seharusnya kita pikirkan, yaitu melaksanakan atau menabung untuk membeli atau ya porsi ya, membeli porsi haji. Jadi kalau sekarang umur 40 tahun misalnya nih, ya kita nabung kemudian langsung ya lunas 25 juta, sekarang 25 juta ya, 25 juta rupiah, maka waktu estimasi berangkat hajinya itu ini tahun 2025 sekarang. Kalau 25 tahun lagi 2050. Kira-kira umur kita yang berapa sekarang nih? Ada yang 40 tambah 25 berapa tuh? 65. 65 sih masih seger dah. Ibaratnya masih kuat dah. Jalan ya, tarwiyah, kemudian nanti di Musdalifah, jalan lagi ke Mina, bolak-balik. Ada lagi program pemerintah yang namanya Tanazul. Wah, jalan semua itu, nggak ada tuh yang namanya mobil. Karena ketika itu semua jalan itu diblokir oleh ya askar untuk dilakukan ya orang-orang yang melakukan perjalanan jalan kaki. Ya. Maka kalau itu umur 65 masih bersyukur. Bagaimana yang umur 50 tahun? Bagaimana umur yang 60 tahun baru daftar haji?
Maka ya sebaiknya kalau masih muda, umur-umur belasan, umur 20-an, kalau udah bisa nabung nih, prioritasnya kita geser dikit, ya mestinya beli sesuatu benda, nah kita geser dikit nih, separuh-separuh, biar dia semangat ya. Ntar kalau dia udah selesai kuliah, biarin dia selesain sendiri, ya nyicil sendiri. Umur habis kuliah 25 tahun misalnya, dia bisa dia nabung sendiri. Ya bahkan misalnya ada rezeki dia bisa selesaikan lunasin, sehingga dapat nomor porsi haji. Kalau kita punya rezeki yang reguler, kan sekarang juga ada yang plus, siapa ya? Yang plus berapa tahun? Yang plus lebih cepat, 5 tahunan ya, 5 tahun ya, yang plus nih. Tapi kan ya anggarannya juga gede apa ya? Anggarannya juga gede. Kalau haji reguler 50-60 juta rata-rata ya. Kalau yang plus berapa tuh? 200-an. Ya, 200-an, 250, 300 tergantung mau yang kita pilih yang mana. Ya, mau lagi yang lebih cepat lagi ada furoda, tapi tahun kemarin nggak ada furoda. Langsung berangkat, berapa duit? Furoda berapa duit? 500 ya. Lebih kurang 500 juta rupiah untuk melakukan ibadah haji. Maka ya kita yang normal-normal aja dah, ya menggunakan jalur biasa dulu misalnya, dengan cara mencicil dan membeli nomor porsi reguler 25 tahun. Nah, inilah yang dikatakan istitoah yang berkaitan dengan fisik, akal. Begitu juga rukun-rukun Islam yang lain. Rukun Islam yang kita sebutkan tadi, rukun sholat misalnya, maka dia juga termasuk tuh rukun dan syaratnya harus ya berakal. Ternyata di dalam zakat, penunaian zakat nggak jauh berbeda. Ya, dia orang yang berzakat itu dia harus muslim, dia harus berakal, dia harus baligh, walaupun dia ada ijtihad, ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan ya kalau belum balik boleh, yang ngurusin adalah walinya. Ya, tetapi yang paling penting di sini adalah yang membedakan dengan rukun-rukun Islam yang lain, kalau zakat itu orang yang wajib mengeluarkan mesti punya harta. Kan begitu. Kalau nggak punya harta, apa yang mau dizakatin? Betul nggak? Ya, jadi dia mesti punya harta. Berbanding dengan sholat, ya orang punya harta nggak punya harta, sholatnya sama nggak? Ini orang kaya sholatnya lebih banyak, orang miskin sholatnya lebih dikit. Enggak, sama 5 kali itu. Ya, 5 waktu sama. Ya, kalau dikerjakan sholat yang lain sunnahnya sekarang, dia makin banyak pahalanya. Ya, tidak ada perbedaan antara fakir, miskin maupun orang kaya, sama kewajiban sholat. Tetapi zakat berbeda. Orang yang punya maka dia wajib mengeluarkan zakat, yang nggak punya maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah sekarang yang kita pengen bahas adalah syarat dan rukun harta yang wajib dizakatkan. Apakah seluruh harta itu wajib dizakatin? Apakah seluruh harta yang kita miliki itu wajib kita keluarkan zakatnya atau tidak? Wajib apa enggak? Wajib? Enggak? Gimana cara menjawabnya? Maka jawabannya adalah enggak semuanya. Ya, karena ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, nah ini semua udah pasti tahu nih. Syarat yang pertama adalah harta mesti cukup nisabnya. Nah, punya emas punya dia banyak, ya 50 gram, banyak gak 50 gram? Banyak 50 gram mah, ya. Tetapi ternyata tidak mencukupi nisabnya, karena nisab emas itu, batas harta emas itu adalah 85 gram emas yang disimpan.
Jadi kalau punya simpanan dalam bentuk emas sekitar 85, barulah dia kena untuk ya dihitung zakatnya, baru kena. Jadi kalau di bawah 85 dia belum dikatakan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ya, makanya sekarang itu yang itu simpanan itu bukan hanya dalam bentuk emas, betul ya? Kalau orang dulu itu nggak banyak-banyak tuh harta. Harta entu-entu aja, itu aja. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah pandangan manusia itu kepada syahwat. Ya, syahwat itu apa? 3. 1 al-nisa. Yang laki-laki senang ngelihat perempuan. Ya. Yang perempuan senang ngelihat laki-laki. Normal nih. Ya. Kemudian al-banin, anak-anak. Ya, digendongin, diciumin, dikangenin. Ya, enggak bapaknya, enggak ibunya, enggak kakek, enggak neneknya begitu. Ntar gede dikit dikeselin gitu ya. Ngeselin ini anak. Ya, al-banin wal qanatiril muqantarah. Al-qanatiril muqantarah ini adalah harta benda. Disebutkan al-qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Yang pertama jenis harta itu adalah az-zahab wal fiddah. Emas dan perak. Wal khairi musawwamati wal an'ami wal harth. Yang kedua tunggangan, kendaraan. Kalau kita itu kendaraan, mobil, motor, ya, dan lain-lain. Wal an'am, peternakan, binatang ternak. Wal an'am wal harth, pertanian, hasil tani. Jadi nggak jauh-jauh tuh. Orang dulu zaman Rasulullah SAW yang dikatakan orang yang punya itu nggak jauh-jauh memiliki yang tadi. Al-qanatiril muqantarah, harta benda itu adalah dia punya emas, dia punya tunggangan, dia punya binatang ternak, peternakan, dia punya pertanian. Ya, dalam ayat lain disebutkan perdagangan, dan yang satu lagi rikaz. Ya, makanya jenis zakat dalam Islam yang kita tahu awalnya itu cuma 5. Zakat al-mal, zakatul mal, zakat harta itu cuma 5. Dalam awal-awal ya, sekarang banyak banget dah. Ya, tapi kita perlu tahu kenapa cuma 5? Karena dulu cuma 5. Nggak ada tuh zakat ruko, dulu nggak ada zakat ruko. Ya, nggak ada tuh yang namanya dulu zakat profesi, nggak ada. Padahal udah ada profesi ketika itu. Rasulullah SAW pernah nggak digaji? Pernah nggak Rasulullah digaji? Pernah nggak Rasulullah menerima upah? Dari hasil apa? Pertama yang kita tahu ketika Rasulullah masih kecil sebagai pengembala. Rasulullah menerima beberapa uqiyah, tuh duit fulus. Kemudian ketika Rasulullah SAW udah gede, ya remaja, Rasulullah bekerja sebelum bermitra, bekerja kepada Siti Khadijah, belum jadi istrinya nih. Kemudian setelah itu nggak lama Rasulullah bermitra, Rasulullah juga mendapatkan gaji ketika itu. Ya, ada bagian saham dan ada bagian dia sebagai manajer digaji. Tapi ketika itu belum ada tuh yang namanya zakat profesi, nggak ada. Kenapa? Nggak kaya dulu orang profesi itu. Belum dikatakan orang yang punya, belum punya duit, belum punya kekayaan dulu ya. Ya, sekarang bergeser. Ya, orang-orang kalau di kota besar sekarang, ya bahkan pertaniannya udah nggak ada. Kemudian peternakannya apalagi di kota-kota besar, bau, nggak ada. Jadi apa yang mereka miliki, apa yang mereka dapatkan? Ya, berbisnis, kemudian bekerja menerima upah atau gaji. Ya, ada yang 1 digit UMR, 5 juta, 6 juta misalnya. Ada yang double,
10 juta, 20 juta, ada ya? Ada yang enggak sampai 3 digit, 100 juta lebih, ada enggak sebulan sekali? Ada, banyak. Ketika dikumpulin yang kayak gitu, itu dapat memberikan orang-orang yang kita sebut dengan asnaf zakat. Maka ada pergeseran orang-orang yang memiliki kekayaan. Kalau dulu yang memiliki kekayaan cuma 5 tadi, sekarang lebih banyak daripada itu. Karenanya ulama kita khususnya di Indonesia itu adalah MUI dan Basnas merumuskan zakat profesi. Kenapa? Karena zakat itu intinya adalah 2. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, ambillah daripada harta mereka sedekah. Sedekah di sini artinya zakat. Fungsinya apa? Fungsinya adalah pertama, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, mensucikan harta mereka. Ya, wa tuzakkihim, dan membersihkan hati mereka. Itu yang berkaitan dengan diri orang yang berzakat. Adapun kepada orang yang disalurkan tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang fakir dan miskin. Ya, sehingga ada tujuan syariat, ada maqasid syariah. Kenapa dulu enggak ada yang namanya hukum zakat fitrah, hukum zakat profesi, sekarang ada. Ya, ini kan ijtihad. Yang namanya ijtihad mesti ada pro, mesti ada kontra. Ya, kita hormati yang umum-umum saja. Ya, yang umum di sini yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita nggak patuh, kalau kita malah membangkang atau tidak mengikuti, kita mengikuti siapa? Ya, karenanya ya walaupun ada ikhtilaf terkait dengan jenis-jenis zakat, tetapi ternyata di situ ulama kita dalam hal ini MUI dan Basnas merumuskan supaya apa? Supaya ada harta-harta yang dihasilkan dari selain yang 5 tadi, selain dari pertanian, selain dari peternakan, ternyata ada harta-harta dari gaji, dari hasil sewa mobil, hasil sewa ruko. Di kota-kota besar kan gede-gede tuh gedung, sewa hotel, itu kan semua sewa tuh. Maka dari hasil tersebut dapat disalurkan zakatnya kepada orang-orang yang miskin. Tapi ini yang pertama. Jadi harta yang mencukupi nisabnya. Yang kedua, gandengan biasanya nih. Kalau cukup nisab berarti cukup. Yang kedua cukup haul, supaya mudah ya. Jadi ketika dia cukup nisab, maka harus dilihat apakah dia sudah cukup haulnya. Haul ini berbeda-beda jenis zakatnya, tergantung jenis zakatnya. Kalau zakat emas, kita ngomongnya 5 dulu. Kalau zakat emas, maka haulnya itu satu tahun Qamariyah. Berbeda bukan 1 tahun Masehi. Kalau Masehi berarti lebih panjang sedikit, 365 hari. Kalau Qamariyah lebih pendek lebih pendek sedikit, 350-an hari. Sekitar 10 harian lah. Maka hitungannya kalau mencukupi nisabnya dan haulnya, maka baru kita keluarkan. Pertanyaannya, kapan haulnya? Kalau menentukannya susah, paling mudah itu tentukan saja haul untuk emas, yaitu pada bulan Ramadan. Para ulama mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan juga sebelum bulan Ramadan, bulan Rajab atau Sya'ban. Tetapi lebih pas kita menunaikannya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan di situ juga ada yang disebut dengan zakat fitrah. Kita nggak lupa tuh jadinya. Habis zakat fitrah, udah zakat mal apa belum? Nah, itu langsung. Apalagi di bulan Ramadan, pahala itu dilipat gandakan. Kalau tahu hari-harinya, kalau tahu malam-malamnya, maka gunakan malam-malam tersebut untuk berzakat. Mau sekaligus di
berikan pada malam 27 misalnya, atau mau di-share tahu malam 21, malam 23, malam 25 misalnya seperti itu boleh, silakan. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan ya waktu yang paling baik. Ya, Lailatul Qadr khairun min alfi syahrin. Kita memberikan pada malam-malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Seperti sholat kita di sini sama sholat di Mekah, di Masjidil Haram ada perbedaan nggak? Bedanya berapa kali lipat? Hah? Berapa kali lipat kalau di Mekah? 100.000 kali lipat. Kita sholat di sini 1 kali, nilainya dengan di Mekah, di Masjidil Haram, 1 kali sholat nilainya 100.000 kali. Masya Allah. Ada yang disebut dengan kemuliaan tempat, ada yang disebut dengan kemuliaan waktu. Jadi kita mesti tahu ya, kapan waktunya tunaikan, kapan di tempat yang mana kita ya tunaikan. Taib, yang pertama adalah cukup nisab, yang kedua adalah cukup haul. Tadi Anda katakan yang pertama adalah emas. Emas ini dikiaskan oleh ulama ya menjadi harta-harta yang baru seperti tabungan, deposito, saham, obligasi dan seterusnya. Jadi kalau ada ya jenis harta selain emas, bagaimana cara menghitungnya? Maka cara menghitungnya bisa mengikuti zakat emas. Walaupun ada yang mengatakan boleh juga dihitung dengan cara zakat pertanian. Ya, kalau pertanian itu kan zakatnya bukan nungguin setahun, tapi saat panen. Ya, jadi intinya gini nih, ya, kalau kita di masyarakat kita kan, Ustaz, saya punya tabungan ini Ustaz. Ya, hasilnya dari mana? Dari gaji. Apakah saya wajib mengeluarkannya 1 tahun sekali atau per gaji saya keluarin terus? Betul nggak? Gitu ya? Paling mudah. Kalau mau ikut pendapat yang pertama, kumpulin dulu. Ya, dalam 12 bulan kumpulin dulu. Apakah dia mencapai nisabnya tadi berapa? 85 gram emas. Kalau diduitin berapa duit itu? Sekarang 1 gram emas berapa duit? Pak, Bu, banyak. Yang mau nikahin anak nih, ya biasanya mau beli emas nih ya, taruh dah 1 juta. Enggak 1 juta sekarang ya, kayaknya naik dah. Berapa sekarang? 1,9. 1,9. Oh, ada tuh 1,9. Biar gampang hitungnya 2 juta misalnya, 2 juta rupiah. Kalau 85 gram emas berarti berapa juta? 170 juta ya? 170 juta rupiah orang yang dikenakan zakatnya minimal punya harta 170 juta rupiah sebagai simpanan. Jadi yang di bawah itu dia bukan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ya jangan, karena yang namanya zakat itu adalah untuk orang kaya beneran, OKB, orang kaya beneran, bukan orang kaya baru, OKB. Kalau orang kaya baru dia belum jadi tuh. Ya, jadi kalau dia mau berzakat gimana? Ente belum dapat nih, nisabnya belum cukup. Ya ente zakat aja, ente sedekah aja dah kalau begitu. Infak, sedekah, wakaf boleh tuh, nggak ada ketentuannya. Mau kapan dikasih, mau berapa dia kasih, entar mau nyelengin, entar mau langsung dikasih, nggak ada masalah. Tapi zakat ada ketentuan dan syaratnya. Kapan dikasihnya, berapa persen dikasihnya, kepada siapa, semuanya ada dalam At-Taubah surat ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa ibnis sabil wa fi sabilillah. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat.
Selain yang 8 golongan nggak berhak menerima zakat, termasuk nggak boleh diberikan kepada orang-orang di luar muslim. Tuh, zakat. Jadi kalau kita mau berikan kepada kita belum tahu orangnya nih, misalnya, ya hati-hati karena bukan peruntukannya. Peruntukan zakat khusus, ya persentasenya 2,5% sampai 20% khusus ada tuh, nggak sembarangan keluarin, dihitung. Waktunya juga kapan? Saat panen atau nanti nungguin 1 haul. Ya, maka perlu perhitungan, ya, perlu perhitungan, perlu cermat berapa asetnya, berapa aset yang berkembang, berapa aset yang mati. Ya, maka syarat yang kedua, yang ketiga adalah hartanya mesti harta yang berkembang. Kalau harta yang mati, dia nggak wajib dizakatin. Contoh dulu, ya, contoh klasik dulu nih, paling mudah. Tadi kan kita sebut ada yang disebut dengan zakat ternak atau zakat emas dulu dah. Dari tadi kan kita ngomongnya emas. Zakat emas. Zakat emas ini kalau emasnya dipakai itu dizakatin nggak? Kalau zakat emas ada yang disimpan, ada yang dipakai. Yang dizakatin yang mana? Dua-duanya apa dipisahin tuh? Yang disimpan dizakatin, yang dipakai dizakatin juga apa enggak kira-kira? Nah, enggak. Begitu juga misalnya zakat peternakan. Ada ya orang yang memelihara sapi untuk dibajak, untuk bajak sawah gitu ya, bajak sawah. Yang satu lagi ya, dia untuk diternak. Mana yang kena zakat? Semuanya udah mencapai nisab, misalnya mencapai 30 ekor. Dua-duanya udah kena nih. Kambing 40 ekor. Ya, diternak. Maka yang diternak inilah yang kena zakatnya. Adapun yang dioperasionalkan, yang dipakai untuk bekerja itu misalnya tadi sawah, bajak sawah dipakai untuk bajak sawah, maka dia tidak dizakatin. Tapi nanti kalau dibajak sawah kan sawahnya ada hasil nggak? Hasilnya apa? Padi, beras atau gabah, itulah yang dizakatin. Jadi nggak double, begitu maksudnya. Ya, jadi perlu kita ya perhatikan. Maka ya ketika kita kembalikan tadi ya contoh sekarang, kalau zakatnya tidak berkembang maka tidak perlu dizakatkan. Contohnya rumah yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, atau rumah yang satu yang belum disewakan. Ya, rumahnya dia berkembang, ya berkembang nilainya, tapi dia nggak menghasilkan, maka belum dizakatkan. Karena sifat dari rumah itu adalah mati. Ya, sebetulnya kalau dalam ya tadi yang kita sebut jenis-jenis daripada zakat, nggak ada tuh zakat sewa, nggak ada. Maka ulama menengahi bagi investasi yang di situ menghasilkan, maka yang hasilnya itulah yang dizakatkan, keluarkan zakatnya. Ya. Jadi kalau ada rumahnya kita pakai, udah itu nggak usah diomongin lagi, udah pasti nggak dizakatkan. Jangan dihitung terus nih, setahun saya pakai, setahun ini dihitung terus. Ya nggak apa-apa, mau dikeluarin juga apa, tapi bukan zakat namanya, karena nggak ada zakat rumah. Ya, zakat rumah yang disewakan, giliran disewa maka dikeluarkan dari hasil sewanya, bukan dari nilai asetnya. Tekor ntar dia. Ya, nilai asetnya 1 miliar misalnya. Ya, zakatnya berapa kalau 1 miliar? 2,5%. Setahun berapa tuh? 125 juta. 25 juta misalnya. Ya. Sewanya 100 juta. Ya, tekor kalau begitu. Ya, maka 100 juta lah yang dikeluarkan daripada zakatnya. Zakatnya dari 100 juta berapa? Kalau 100 juta berapa? 2,5% kan? 2,5 juta misalnya. Itulah yang dikeluarkan dari hasil sewanya. Ya, jadi harta yang berkembang
Jadi kalau harta mati dia tidak wajib untuk dizakatkan. 3, satu lagi ya, yang keempat. Nanti yang 2 lagi nyusul. Bebas dari hutang. Ya. Jadi syarat harta itu, hartanya yang dimiliki itu bebas dari hutang. Ya. Maksudnya gimana nih maksudnya? Kalau orang berhutang, dia masih punya harta, dia hartanya masih ngutang. Ya, mobilnya masih cicilan. Contohnya, rumahnya masih cicilan. Yang wajib bagi dia itu apa yang wajib bagi dia? Lah bayar cicilan, bayar utang. Belum wajib untuk bayar zakat. Ya, tetapi ulama Yusuf Qaradawi mengkategorikan orang yang berhutang itu ada beberapa macam. Ya, ada yang disebut dengan hutang pokok, utang untuk kebutuhan primer. Ada yang disebut dengan kebutuhan makan, kebutuhan tinggal, kebutuhan pakaian. Ketika dia memenuhi kebutuhan ini, ya, kalau dia terpenuhi kebutuhannya, baru dia boleh berzakat. Ya, ada juga orang yang berhutang bukan untuk kebutuhan pokok. Ini mesti dibedain nih. Ada orang yang betul-betul berhutang ke warung, hutang beras, hutang minyak. Ada kan kayak gitu ya? Ada. Ada lagi orang hutang ke bank untuk membuka gerainya, restoran yang ke-100. Beda nggak? Yang satu utang untuk makan, yang satu utang untuk untuk bisnis. Ini nggak sama nih. Kalau begitu saya masih utang Ustaz, saya nggak kena zakat dong kalau begitu. Enggak, ente emang nggak kena. Ya, bukan nggak kena, ente pasti kena. Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Ya, maka dia sebetulnya adalah hutang bukan untuk kebutuhan dasar, tetapi kebutuhan tersier, kebutuhan kemewahan, kebutuhan lanjutan. Ya, yang orang-orang yang di sini kesian ya. Kalau dizakatin yang begini nih, ya Allah, udah ngutang pakai ditagih zakat lagi. Nah, kalau yang begini tadi dia tetap ada berhutang, tetapi hutangnya ternyata untuk bisnis, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, makanya orang yang berhutang itu termasuk orang yang disalurkan zakatnya. Orang yang berhutang, al-gharimin, itu termasuk orang atau asnaf yang wajib dizakati. Dalam surat Taubah tadi yang kita bacain, ya, zakat itu untuk fakir, miskin, amil, mu'allaf, kemudian orang-orang yang berhutang. Yang berhutang yang mana? Tadi yang begini, bener nggak? Yang orang-orang kagak bisa bayar ke warung, orang-orang yang kelilit utang, apa sekarang nih? Pinjaman, pinjol 1 juta 2 juta, tapi ditariknya tuh, ditagihnya, waduh, udah kayak, wah serem amat dah pokoknya, sampai ketakutan orang, sampai ketakutan dah. Padahal nggak seberapa tuh. Yang begini yang mesti ditolong nih. Jadi dia dapat dana zakat. Ya yang begini. Cuman yang tadi nih, yang utangnya gede misalnya, yang untuk mengekspansi usahanya, apakah dia diwajibkan untuk diberikan zakat kepada dia? Kagak. Kenapa? Karena dia bukan untuk kebutuhan pokok, tapi untuk kebutuhan lanjutan, ya, untuk kebutuhan ya yang mewah, maka tidak perlu. Sama misalnya utang apa ente? Ana ngutang motor. Ya, satu-satunya motor, satu keluarga cuma 1 motor. Buat ngantar sekolah, buat ngantar ke pasar, buat bekerja. Ngutang tuh. Ada lagi 1. Buat apa nanti? Buat ngutang mobil sport. Beda nggak? Lah beda. Mana yang kira-kira yang kita perlu bantu dari uang zakat? Yang mana? Buat ngelunasin yang motor ini apa ngelunasin mobil sport kira-kira? Kan beda. Maka itu dibedakan. Ya, orang yang berhutang, hutangnya untuk yang mana? Enggak sama antara hutang kebutuhan pribadi, ya, kebutuhan pokok, kebutuhan keluarganya, dan orang hutang untuk
ya ekspansi usahanya. Kalau yang ekspansi maka dia berhutang, tetapi dia wajib mengeluarkan zakat, wajib. Ya, Ustadz, saya tahu Ustadz nih, ini harus bebas utang nih. Iya, ente ngutang untuk apa? Tanyain dulu. Ya, jangan-jangan dia bebas, dia memang punya hutang tapi asetnya lebih besar. Ya, saldonya, depositonya 1 miliar aja. Lah, yang begini nggak dikenain zakat. Bagaimana? Ya, bagaimana untuk orang-orang ya yang seharusnya menerima zakat, yang harusnya dia mendapatkan makanan, yang dia harus mendapatkan beras, yang harusnya dia dapat pelatihan pemberdayaan zakat, tetapi orang-orang yang berhutang kayak tadi ini nggak mau bayar. Kenapa? Alasannya adalah saya dalam kondisi berhutang, enggak masuk. Maka perlu kita bedain hutang yang mana. Ya, taib. Masih ada waktu? Pas. Mau ada pertanyaan? Cukup. Tambah satu lagi, ya. Boleh nggak? Ya. Tadi cukup nisab, cukup haul, hartanya berkembang, bebas dari hutang, biar relate ya. Melebihi kebutuhan pokok. Oke, ya. Jadi orang yang sudah lebih daripada kebutuhan pokok, ya, maka dia baru wajib menyisihkan sebagian hartanya untuk zakat. Gitu ya. Jadi kalau orang yang sudah orang yang sudah melebihi kebutuhan pokok, ya. Sekali lagi, orang yang melebihi kebutuhan pokok ini juga macam-macam. Antara A dan B dan C itu bisa jadi berbeda-beda. Betul ya? Ada yang cukup dengan misalnya 1 handphone. Ada bagi orang yang lain nggak cukup 1 handphone, saya harus punya beberapa. Makanannya juga begitu. Kalau yang satu bilang saya warsun aja dah, warteg cukup. Ada yang enggak. Ada yang mau padang, ada yang mau begini. Beda-beda. Maka ini dikembalikan kepada dirinya masing-masing. Ada hitungannya. Tadi hitungannya kalau mencukupi nisabnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya minum ya. Allahu Akbar. Iya.